Hai, apa kabar? Sehat semuanya kan? Ketemu lagi sama Bintang malam hari ini di Your Diary. Seperti biasa, Bintang bakal temenin kamu semuanya yang malam hari ini belum bisa tidur. Mudah-mudahan nanti setelah dengerin Bintang bisa langsung terlelap tidur ya. Oh iya, malam hari ini kira-kira ada gak sih ya di antara kalian yang lagi nungguin sesuatu tapi nggak pasti gitu, alias kamu yang lagi nungguin ketidakpastian? Gimana rasanya? Nyesek nggak? Kecewa pastilah ya, cuman ya gimana lagi, waktunya udah banyak kebuang kayak gitu kan. Nungguin, yang ditungguin malah nggak ngerti. Nyoba ngasih isyarat, diem aja. Terus sampai kapan gitu dia paham, dia ngerti apa yang kita rasakan sekarang dan apa yang kita inginkan sekarang gitu kan. Ini susah memang, cuma ya kita perlu nyiasatin juga sih. Oke, jadi buat kamu yang malam hari ini yang sedang nungguin ketidakpastian, tetap di sini ya sama Bintang. Yap, kata-kata lelah, menunggu, menggambarkan betapa capek dan sedihnya kalian mendapatkan harapan palsu dari seseorang. Sebab segala sesuatu tentu membutuhkan kepastian, tapi kepastian juga bisa menyebabkan munculnya rasa kecewa. Ini bisa terjadi saat kalian mungkin saja mendapatkan kepastian yang gak sesuai harapan, hingga bikin rasa sakit hati kamu muncul gitu kan. Nah, dalam penantian terkadang rasa lelah dan bosan pasti akan menyelimuti hati kalian semua. Apalagi jika yang ditunggu itu ternyata gak cukup peka dengan perasaan kalian. Nah, sebab itulah ada titik di mana rasa lelah dan jenuh menunggu sesuatu yang gak pasti gak bisa lagi kalian hindari. Ya enggak? Kecewa iya pasti, kesel iyalah, sedih jadi perasaan yang muncul jika harus lelah menunggu sesuatu tanpa kepastian. Sekarang yang jadi pertanyaan besar kamu, dari ketidakpastian ini boleh gak sih sebenarnya ngejelasin keinginan kamu gitu kan, biar gak digantung, biar gak PHP terus gitu kan. Boleh aja. Kalau memang kamu saat ini sudah terjebak dalam ketidakpastian, ini bukan sesuatu yang terjadi kebetulan gitu kan. Seharusnya sejak awal kamu bisa menghindari ketidakpastian ini dengan coba untuk bersikap terbuka gitu. Terbuka sama siapa ya? Terbuka sama orang yang memang kamu harapkan gitu. Nah, ketika kamu mulai nyaman bersama seseorang atau orang yang kamu harapin gitu kan, dan orang tersebut memiliki perasaan yang sama, disitulah kamu jangan membiarkan ketidakpastian ini atau hubungan tersebut ngalir gitu aja. Ya, setelah beberapa waktu gitu kan, coba tanyakan gimana sebenarnya perasaan dia sama kamu gitu kan. Jika memang dia serius dan ada kemungkinan untuk ngejalanin hubungan yang jelas, ungkapin aja keinginan kamu tuh gimana gitu. Jadi kamu gak perlu nunda-nunda lagi.
apalagi dengan alasan kamu gengsi lah. Karena kenapa, semakin lama perasaan yang kamu pendam itu akan semakin tumbuh dan tumbuh gitu kan. Dan itu sangat-sangat membutuhkan kejelasan untuk bisa melangkah ke yang lebih lanjut. Kemudian kamu harus menghindari terlalu memikirkan alasan di balik hubungan tanpa status alias tanpa kepastian. Ya mungkin kamu sempat bertanya-tanya juga gitu kan. Kenapa sih kamu harus terjebak dalam hubungan tanpa kepastian ini? Apalagi perasaan kamu mungkin semakin dalam sama dia. Dan kamu udah ngerasa dunia ini seolah-olah udah gak berpihak sama kamu gitu kan. Nah, percayalah, gak ada gunanya kamu terus mikirin alasan-alasan seperti itu. Karena memang gak ada jawaban yang pasti tentang hal tersebut gitu kan. Cinta itu bisa datang sama siapa aja dan di mana saja. Bukan salah kamu kok, atau salah dia, bukan. Hanya memang cinta datang di saat yang enggak tepat. Mungkin cinta datang di antara dua perbedaan keyakinan. Mungkin juga cinta datang di saat salah satu telah memiliki pasangan yang resmi dan lain sebagainya. Nah, bagaimanapun itu, jelas nggak ada gunanya kamu terus menanyakan sama diri kamu sendiri. Semakin kamu memikirkannya, semakin sulit bagi kamu melepaskan hubungan ini. Jadi, jangan terlalu dipikirkan. Ikhlasin aja. Bin, ngomong ikhlas mulu dari kemarin. Ngomongnya gampang, ngejalaninnya. Yap, bener. Tapi kalau kita belajar ngucapin, belajar ngelakuinnya juga, ikhlas bisa kok dijalanin. Yang penting sih sekarang kamu harus memantapkan niat kamu dan untuk memutuskannya sendiri. Itu. Jadi nggak ada yang lebih paham dari yang kamu rasakan kecuali kamu sendiri gitu kan maksudnya. Nah, ketika kamu sadar bahwa ketidakpastian atau hubungan tanpa status itu nggak nguntungin buat kamu dan hanya buang-buang waktu aja, maka kamu harus punya keyakinan untuk memantapkan bahwa niat untuk menyelesaikan hubungan ini. Ya boleh aja sih kamu ingin berbagi cerita dengan mungkin teman-teman kamu atau mungkin sama orang-orang terdekat sama di kamu kayak gitu. Misalnya teman lain, teman di kantor. Ya kamu boleh dengerin saran mereka kok. Nggak salah kok. Malah justru itu bagus gitu kan. Tapi ada tapinya nih. Kamu jangan ngelupain juga suara hati kecil kamu sendiri gitu kan. Selain kamu dengerin saran orang lain, saran teman-teman kamu kayak gitu, kamu juga harus dengerin suara hati kamu. Percayalah, kamu yang lebih paham dengan situasi dan kondisi yang kamu lalui sekarang gitu kan. Nah, sekarang kalau udah bulat keinginan untuk menyelesaikan gitu kan, pisah, selesai deh hubungan ini, ya kamu harus mantap, harus niat gitu kan, dan kamu harus memutuskannya sendiri. Kamu harus memberanikan diri, karena di sini kamu merasa terluka lebih awal kan, daripada harus nunda-nunda. Ya nantinya kamu akan terluka jauh lebih dalam lagi. Nah, ketika kamu sudah mengutarakan maksud untuk mengakhiri hubungan tanpa status ini alias yang enggak pasti ini, namun pasangan kamu enggak bisa nerimanya, maka kamu harus memberikan alasan yang jelas sama dia. Ya memang sulit berada pada pihak yang memutuskan hubungan gitu.
karena kamu terlihat seperti manusia yang gak punya perasaan. Tapi ingat, hidup harus terus berjalan, bukan? Sampaikan aja alasan kamu dengan jelas dan yang mudah dipahami sama dia. Ya, mungkin sebagai contoh, bilang aja, kamu lelah berada dalam hubungan tanpa status ini, dan sekarang lagi berniat mencari seseorang yang bersedia menjalani hubungan lebih serius untuk menuju ke jenjang yang lebih jauh. Jika kamu terlihat mantap dan percaya diri serta bisa memberikan alasan yang masuk akal, pastinya pasangan kamu yang gak jelas ini bisa nerima meskipun dengan berat hati ya. Ya, kamu tuh lebih paham mau dibawa kemana hubungan kalian berdua. Jika memang gak kemana-mana sampai kapanpun juga, kenapa kamu tetap bertahan dan menyia-nyiakan usia kamu? Iya gak? Nah, kalau yang ini bagian yang tersulit dalam fase mengakhiri sebuah hubungan yang gak ada statusnya atau yang gak pasti. Yaitu kamu harus mengatakannya secara langsung. Loh, kenapa harus secara langsung, Bin? Iya, karena kamu harus melihat langsung ekspresi pasangan kamu ketika kamu mengutarakan. Jika kamu mengatakan dengan menelpon atau mungkin melalui WA, DM dan lain sebagainya, ini kemungkinan besar ya dapat nimbulin persepsi ganda lah. Emang gak ada campuran kayak bulu tangkis, Bin? Gak juga ya. Nah, kenapa? Dan ini bisa aja pasangan kamu bisa saja salah paham gitu kan. Kalau memang kamu ngungkapinnya melalui telepon, melalui WA, atau melalui DM kayak gitu. Jadi ya untuk menghindarinya kamu juga harus mengatakannya secara langsung berhadapan gitu. Ya meski sulit, kamu harus coba. Dan kamu pasti bisa. Nah, sekarang terus gimana caranya, Bin? Untuk mengakhiri hubungan tanpa status ini atau tanpa kepastian ini, tapi tanpa harus menyakiti juga. Ya caranya banyak lah. Ya, kalau memang kamu harus mengatakannya ya kamu katakan secara halus. Jangan kamu mengatakan dengan penuh emosi. Katakan maksud kamu secara halus. Dengan cara ini pasangan kamu yang gak pasti ini akan mau dengerin dan lebih bisa nerima. Terus kamu harus sampaikan bahwa niat kamu tetap untuk berteman. Artinya putus hubungan bukan berarti untuk memutuskan tali silaturahmi ya. Kamu dan dia toh tetap bisa berteman meskipun tidak bisa ngelanjutin hubungan sebelumnya. Ya, kamu harus menyadari bahwa tidak semua yang kamu inginkan berakhir sesuai harapan. Kemudian, ya kamu harus berikan kesempatan sama dia untuk ngomong, untuk berkomentar. Ya karena kenapa? Hubungan melibatkan perasaan dua orang gitu ya. Jadi gak bijak lah jika kamu mengakhiri hubungan tanpa memberikan kesempatan sama pasangan kamu sebelumnya untuk berkomentar. Dengerin aja pendapatnya tanpa kamu harus menghakimi. Dan yang jelas kamu harus menghargai perasaannya. Terakhir, tegaskan keputusan kamu. Jika memang keputusan kamu untuk berpisah itu udah bulat, kamu harus menyatakannya dengan tegas. Jangan terpengaruh dengan perasaan, tetapi pikirkan masa depan kamu. Terakhir,
Lebih baik berhenti berharap pada orang yang salah daripada menunggu kepastian tanpa ada endingnya. Oke, terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Bintang pamit dulu ya. Sampai ketemu di podcast Bintang selanjutnya. Terima kasih. Dadah.